Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu peserta penyuluhan, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul dan dalam kegiatan penyuluhan ini. Bapak Ibu, perkenalkan saya Amalia Fitri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sampah jadi emas, yaitu pengelolaan sampah organik menjadi kompos. Melalui penyuluhan ini diharapkan Bapak Ibu dapat mengetahui bahwasanya sampah rumah tangga yang biasanya dibuang ternyata masih memiliki nilai dan manfaat apabila dikelola dengan baik. Bapak Ibu, setiap hari kita menghasilkan sampah rumah tangga seperti sisa makanan, sisa kulit buah, sayur-sayuran, dan daun-daunan. Semakin hari jumlah sampah semakin meningkat. Jika sampah ini hanya dibuang tanpa pengelolaan yang baik, maka dapat menimbulkan berbagai masalah seperti bau tidak sedap, lingkungan menjadi kotor, saluran tersumbat, dan munculnya berbagai penyakit. Bapak Ibu, padahal sebenarnya sampah rumah tangga merupakan sampah organik yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan kembali. Salah satu cara pemanfaatannya yaitu dengan pengelolaan sampah organik menjadi kompos. Selain membantu menjaga kebersihan lingkungan, kompos juga memiliki manfaat untuk pertanian dan juga karena dapat menyuburkan tanah dan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Adapun tujuan penyuluhan ini Bapak Ibu yaitu meningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah organik. Selain itu, penyuluhan ini juga bertujuan untuk mengurangi sampah rumah tangga yang setiap hari kita buang. Melalui kegiatan ini, Bapak Ibu juga diharapkan mampu membuat kompos sendiri dan memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar rumah. Tidak hanya itu, kompos yang dihasilkan juga dimanfaatkan untuk tanaman pekarangan, bahkan bisa dijual kembali sehingga memiliki nilai ekonominya Bapak Ibu. Apa sih pengertian sampah dan ada berapa jenis sampah? Sampah merupakan sisa kegiatan manusia yang sudah tidak dimanfaatkan kembali atau digunakan lagi. Secara umum, sampah ini dibagi menjadi dua jenis. Ada sampah organik dan ada juga sampah anorganik ya Bapak Ibu. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai secara alami seperti sisa makanan, sayuran, daun-daunan, kulit buah, serta seperti ampas-ampas kopi gitu. Sampah jenis ini dapat dimanfaatkan menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai, seperti plastik, kaca, ataupun logam. Sampah ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai di sekitar lingkungan rumah kita. Karena itu penting bagi kita untuk memilah sampah agar pengelolaannya jadi lebih mudah. Apa sih itu kompos? Kompos adalah pupuk alami yang berasal dari hasil penguraian bahan organik dan mikroorganisme. Bahan-bahan seperti daun kering, sisa makanan, dan sampah dapur yang dapat diolah menjadi kompos yang kaya akan unsur hara. Kompos juga memiliki banyak manfaat bagi tanah dan tanaman. Tanah menjadi lebih subur, gembur, dan mampu menyimpan air lebih baik. Selain itu, penggunaan kompos juga dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia sehingga lebih ramah lingkungan dan hemat biaya. Bahkan, saat ini kompos juga memiliki nilai jual sehingga dapat menjadi peluang usaha bagi Bapak dan Ibu sekalian. Apa aja sih alat yang digunakan untuk kita membuat kompos Bapak Ibu? Bapak Ibu, untuk membuat kompos sebenarnya tidak memerlukan alat yang mahal. Bahan yang digunakan cukup sederhana dan mudah ditemukan di sekitar rumah kita. Seperti bahan sampah organik, tanah, air, serta sampah organik yang digunakan itu berupa sayuran, buah, dan daun kering atau sisa-sisa makanan. Sedangkan alat yang kita gunakan itu alat sederhana, bisa menggunakan ember, bisa juga kita menggunakan bekas galon,
drum untuk tempatnya menggunakan sekop dan plastik untuk plastik penutup atau karung. Jadi pembuatan kompos dapat dilakukan sendiri di rumah Bapak Ibu dengan biaya yang lebih murah. Adapun cara pembuatannya yang Bapak Ibu, yang pertama kita siapkan wadah, bisa menggunakan ember, drum, atau bisa juga kita gali tanah gitu Pak untuk di lubang tanahnya gitu. Setelah itu kita masukkan sampah organik sedikit demi sedikit ke dalam wadah tersebut. Kemudian kita tambahkan tanah agar proses penguraiannya berjalan dengan lebih baik. Selanjutnya setelah semua itu kita siram air secukupnya supaya bahan tetap lembab, tetapi jangan terlalu basah. Kemudian setelah itu aduk campuran secara rutin setiap beberapa hari agar sirkulasi udara tetap baik. Setelah itu wadahnya kita tutup dan dibiarkan kurang lebih selama 2-4 minggu hingga komposnya matang. Bagaimana sih ciri-ciri kompos yang matang Bapak Ibu? Ada yang Bapak Ibu tahu ciri-ciri kompos matang? Jika belum, di sini ada beberapa ciri-ciri yang sangat mudah kita kenali. Biasanya kompos itu berwarna coklat, kehitaman dan teksturnya berubah menjadi remah seperti tanam. Kompos yang matang juga tidak mengeluarkan bau busuk atau menyengat, melainkan berbau seperti tanam. Kompos yang matang juga tidak mengeluarkan bau busuk atau menyengat ya Bapak Ibu, melainkan baunya itu seperti tanah. Selain itu, bahan-bahan awal seperti daun atau sisa sayuran itu tidak terlihat lagi karena telah terurai sempurna oleh mikroorganisme tadi. Nah, agar kompos berhasil, kita perlu menjaga kelembapan, aerasi, serta melakukan pengadukannya secara rutin ya Bapak Ibu. Adapun manfaat kompos ini, kompos ini memiliki banyak manfaat bagi pertanian maupun lingkungan Bapak Ibu. Bagi tanah dan tanaman, kompos dapat menambah unsur hara, memperbaiki struktur tanah, serta membantu tanaman tumbuh menjadi lebih baik. Penggunaan kompos ini juga dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia sehingga lebih aman dan ramah lingkungan. Selain itu, pengelolaan sampah menjadi kompos dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan mengurangi jumlah sampah rumah tangga. Bahkan kompos yang dikemas dengan baik juga bisa dijual sehingga dapat menambah pendapatan Bapak maupun Ibu sekalian. Agar proses pengomposan berhasil dengan baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Yang pertama, campurkan bahan hijau dan bahan kering secara seimbang agar proses penguraiannya berjalan dengan optimal. Yang kedua, menjaga kelembapan kompos. Kondisi yang baik itu lembab tetapi tidak terlalu basah. Yang ketiga, melakukan pengadukan secara rutin agar udara itu dapat masuk dan kompos tidak memiliki bau. Selain itu, proses pengomposan juga membutuhkan kesabaran karena kompos tidak bisa langsung jadi dalam waktu singkat ya Bapak Ibu. Pembuatan kompos ini juga mudah, tapi juga ada masalah umumnya dalam pembuatan kompos yang mungkin bakal Bapak Ibu temui nanti, atau kalau bisa jangan sampai terjadi masalah ini. Yang pertama, dalam pembuatan kompos ini kompos mengeluarkan bau tidak sedap, terlalu basah, banyak lalat, atau proses penguraiannya berjalan lambat. Masalah tersebut biasa terjadi karena terlalu banyak bahan basah, kurangnya sirkulasi udara, atau jarang diaduk. Cara mengatasinya yaitu dengan menambahkan bahan kering seperti dedaunan ataupun sekam. Kemudian mengaduk kompos secara rutin agar sirkulasi udara berjalan dengan baik. Jadi apabila terjadi masalah saat pembuatan kompos, Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi karena masih bisa diperbaiki kok. Nah, baik Bapak Ibu, demikian presentasi penyuluhan yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini.
Semoga materi tentang pengelolaan sampah organik menjadi kompos ini dapat dimanfaatkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada slide ini juga tersedia link dan barcode tutorial pembuatan kompos. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau berdiskusi lebih lanjut mengenai pembuatan kompos, Bapak Ibu dapat menghubungi kontak person serta sosial media yang tertera di sini ya Bapak Ibu. Mari sama-sama kita menjaga lingkungan dan memanfaatkan bahan organik menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Sebelum itu, mari kita tonton cara pembuatan komposnya terlebih dahulu Bapak Ibu. Kalau menghasil dengan lubang seperti ini, kemudian kita beri tanah kira-kira tingginya 5 cm. Lalu kita kumpulkan sampah rumah tangganya. Agar proses pengomposan berjalan 2 kali lebih cepat, sampah-sampah yang besar harus dipotong menjadi bagian-bagian kecil seperti ini. Kemudian masukkan sampah ke dalam wadah, lalu berikan sedikit tanah dan jangan lupa diaduk. Lakukan ini setiap hari dengan sampah dapur kita. Ingat, hanya gunakan sampah dari bahan tanaman. Jangan masukkan sampah yang mengandung bahan hewan seperti daging, ikan maupun kaldu, karena akan memicu belatung. Karena aku ingin proses pengomposannya berjalan cepat, ini aku gunakan saja biokomposter. Dan ini hasilnya setelah 1 minggu. Wow, sampah-sampahnya sudah berubah menjadi media tanam yang sangat subur ini. Cara Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.